warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairul Hamdani dan teman saya Ahmad Baihaqi. Kami di sini akan menjelaskan seputar nahwu mengenai bab amal sifat musyabahat untuk memenuhi tugas mata kuliah nahwu 3. Sifat musyabahat yaitu sifat yang dibentuk dari masdar sulasi lazim sebagai penunjukan suatu makna yang menetap pada mausuf secara tetap. Jadi sifat musyabahat ini tidak memiliki waktu atau makna waktu tertentu, melainkan yaitu mensifati secara tetap secara selamanya. Sifat musyabahat ini terbentuk dari isim mustaq atau yang biasa kita dengar istilahkan dengan yang terbuat dari kata lain, yaitu dari fiil, dan memiliki makna yang berbeda dari kata asalnya, karena biasanya setelah ia berubah menjadi sifat musyabahat maka ia memiliki makna yang, contohnya karimun, nah maka ia menyimpan makna yang berarti yang mulia. Kemudian mengapa sifat tersebut dinamakan musyabahat? Karena sifat musyabahat ini bentuknya sama dengan bentuk wazan isim fa'il. Contohnya karimun, ya ini sama dengan bentuknya isim fa'il, yaitu fa'ilun, maka dinamakan sifat musyabahat. Baik, kita memasuki penjelasannya dalam bab ini, yaitu amal-amalan sifat musyabahat. Untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh teman saya Ahmad Baihaqi. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi, mahasiswa PBI Yayal Aziz dari Prodi PBI 7. Nah, dalam kitab Al-Dohor Manahij ini, pengamalan sifat musyabahah ada 3. Nah, pengamalan yang pertama itu adalah mengamalkan amalnya fil lazim dan terbebas dari al. Seperti contohnya Muhammadun karimun nasbuhu. Jadi Muhammadun karimun nasbuhu itu Muhammadun sebagai mubtada, karimun sebagai khabar dari Muhammadun, dan dia juga sebagai sifat musyabahah yang mengamalkan amalnya fil lazim dan terbebas dari alif lam. Nah, nasbuhnya sebagai dibagi 2, nasbuh sebagai fa'il dan merupakan mudhof. Nah, hu-nya itu sebagai mudhof ilaih. Lalu yang kedua itu ada mengamalkan amalnya fil lazim dan bersambung dengan al. Seperti contohnya huwa zaidul karimul nasabi. Itu huwa sebagai mubtada, lalu zaidun sebagai khabar sekaligus man'ut, al karimi sebagai sifat musyabahah dan bersambung dengan al, dan dia juga sebagai naat dari az-zaidun, dari zaidun. Lalu nasabi sebagai fa'il dan dia mudhof ilaih dari al-karim. Lalu selanjutnya pengamalan yang ketiga akan disampaikan oleh partner saya, yaitu Khairul Hamdani. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam poin ketiga pembahasan amal sifat musyabahat, yakni saat sifat musyabahat tersebut terdapat 2 bersamaan dengan tersambungnya al dan juga tidak tersambungnya al dalam satu kalimat, maka pengamalannya yakni menasobkan lafaz setelahnya karena musyabahan bil maf'ul atau menyerupai maf'ul. Oke, contohnya di sini Muhammadun karimun nasaban au huwa zaidun al karimu an nasabah. Oke, dalam satu kalimat ini terdapat 2 sifat musyabahat, yang mana salah satunya itu yakni menggunakan tanwin atau tanpa al, dan yang kedua itu tanpa tanwin atau menggunakan al. Nah, maka bila mana ada 2 sifat musyabahat bersamaan dalam satu kalimat, maka pengamalannya itu menasobkan lafaz setelahnya karena menjadi musyabahan bil maf'ul atau diserupai seperti maf'ul. Oke. Dari sini kita bisa lihat ada karimun dan al-karimu. Nah, kemudian lafaz setelahnya yakni lafaz nasaban dan juga an-nasabah. Nah, nasaban dan an-nasabah ini
ia dinasobkan karena ia menjadi musyabbahan bil maf'ul, karena dia terkena dari pengamalannya sifat musyabbahat tersebut. Kemudian secara hakikat nasaban atau an-nasaba ia ini bukan sebagai musyabbahan bil maf'ul, akan tetapi secara hakikat ia ini menjadi tamyiz. Jadi secara hakikat itu nasaban dan juga an-nasaba ia menjadi tamyiz dari kalimat sebelumnya. Jadi kalau kita bisa artikan Muhammadun karimun nasaban, Muhammadun adapun Muhammad, karimun itu mulia, apanya? Nasaban, nasabnya. Maka nasaban di sini secara hakikat itu menjadi tamyiz gitu. Akan tapi karena ia dikenai pengamalannya sifat musyabahat, maka secara keadaan ia dinasobkan karena musyabahan bil maf'ul. Oke, lanjut sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Dipersilakan yang ingin bertanya mengenai materi pembahasan tentang amal-amal sifat musyabahat yang telah kami jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmi Aisyah. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya, apakah ada dalam satu kalimat yang mengandung 3 poin yang telah dijelaskan tadi? Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kisma, mahasiswi dari IAI Al-Aziz, Prodi PBA Angkatan 7. Ingin bertanya, jadi apa sajakah kedudukan yang ada di jumlah mufidah dalam bab sifat musyabahah tersebut? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syarifah Rizky Nuramalia ingin bertanya kepada pemateri, dari ketiga pengamalan sifat musyabahah, apakah itu hanya variasi atau punya arti tersendiri dalam penggunaannya? Sekian, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bab pengamalan sifat musyabahat yang telah kami jelaskan tadi. Yang pertama dari Rahmi, jawabannya yakni untuk dalam satu kalimat yang terdapat 3 poin di atas itu mungkin ada, tapi konteksnya itu lebih ke dalam pembahasan yang terdapat di nomor 3 yang tadi telah kami bahas, yaitu bila ada satu kalimat yang di dalamnya terdapat 2 sifat musyabahah secara bersamaan, yakni sifat musyabahah yang pertama itu tanpa al dan sifat musyabahah yang kedua itu menggunakan al atau sebaliknya. Nah, maka pengamalannya itu sesuai dengan yang telah kami jelaskan. Akan tetapi bila ketiga poin tersebut terdapat dalam satu kalimat, mungkin itu hanya terdapat 2 poin saja yang terdapat dalam satu kalimat, karena di poin pembahasan nomor 3 tadi bahwasannya poin pembahasan nomor 3 itu ialah gabungan dari poin yang nomor 1 dan juga poin yang nomor 2. Jadi ketika ada satu kalimat yang terdapat 2 kalimat sifat musyabahat, maka menggunakan pengamalan di poin nomor 3. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Fisma. Jadi untuk kedudukan sifat musyabahat tersebut yang terdapat dalam jumlah mufidah di dalam kitab ini, itu di sini dijelaskan menerangkan sebagai khobar mubtada, na'at, tamyiz. Nah, kemudian kedudukan-kedudukan lainnya pun bisa saja dengan catatan menyesuaikan dengan i'rab susunan kalimat atau kedudukannya. Jadi untuk sifat musyabahat ini di dalam jumlah mufidah itu bisa saja nanti berupa maf'ul atau lain sebagainya, tergantung dari kedudukannya atau i'rab kedudukannya. Baik, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Syarifah. Untuk ketiga pengamalan ini yang sudah kita bahas, ia memiliki kaidah-kaidah tersendiri, yaitu dia memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri untuk pengamalan sifat musyabahat tersebut. Jadi bukan hanya variasi saja ataupun punya arti sendiri, tapi dia memang berbeda kaidah-kaidahnya. Di poin nomor 1 kaidahnya seperti ini, poin kedua seperti ini, dan poin ketiga seperti ini. Contohnya di poin nomor 1, apabila
sifat musyabbahat tersebut itu mengamalkan seperti fi'il lazim dan ia itu tidak bersambung dengan al. Terus yang kedua, apabila sifat musyabbahatnya itu bersambung dengan al, dan yang terakhir itu apabila keduanya ini bersambungan dengan al, maka ketentuannya pun pengamalannya beda juga. Gitu. Sekian penjelasan dari kami mengenai bab pengamalan sifat musyabbahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hada wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.